Jejak Angling Dharma ada di candi ini lebih dari 5 abad. Begitu banyak cerita tersimpan di sini. Selain monumen penting bagi penyatuan Nusantara, ia menguak misteri Prabu Angling Dharma yang memahami bahasa binatang. Juga teka-teki Semar dan Sabdo Palon di tanah Jawa. Dialah Candi Jago di Tumpang, Kabupaten Malang. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Dan candi yang kita telisik dibangun kira-kira bersamaan saat sebuah komet raksasa, yakni komet besar 1264, melintas di langit Eropa dan Tiongkok dengan spektakuler. Yuk, kita ke sana. Kutukan mengerikan Bu Gandring tidak menyurutkan langkah Ken Angrok. Para raton mencatat ia berhasil membunuh Tunggul Ametung dan merebut tahta Tumapel. Nahasnya, ia kemudian tewas di tangan Anusapati, anak Tunggul Ametung. Akhir hidup Ken Angrok yang meninggal tidak dalam damai ini pun terekam dalam prasasti Mula Malurung yang menyebutnya Batara Siwa. Prasasti yang sama juga menyiratkan tentang geger Tohjaya. Detilnya ada di para raton ketika Tohjaya, putra kandung Ken Angrok, giliran menghabisi Raja Anusapati. Tohjaya lalu mengutus asasin untuk membunuh keponakannya sendiri, yakni Ranggawuni, putra Anusapati, dan Mahisa Cempaka, cucu Ken Angrok. Untungnya dua ksatria itu selamat dan berhasil menyerang balik, hingga Tohjaya pun tewas dalam pelarian. Yang mengejutkan, dua pangeran dari trah berbeda itu sepakat untuk menyudahi vendetta berdarah di Tumapel. Bagai dua naga dalam satu liang, mereka memerintah bersama-sama. Para raton mencatat Ranggawuni menjadi Maharaja Tumapel dengan gelar Batara Wisnuwardana. Sementara Mahisa Cempaka menjadi Ratu Angabaya bergelar Batara Narasingamurti. Negara Kertagama bahkan memuji mereka seakur Dewa Indra dan Dewa Madawa. Untuk pertama kalinya, dalam masa Wisnuwardana, senjata Tumapel tidak diarahkan ke keluarga sendiri, melainkan keluar ke arah perusuh seperti Linggapati dan simpatisannya demi keamanan bersama. Pelabuhan Canggu yang vital bagi perdagangan dan terhubung dengan bandar internasional Ujung Galuh juga dibangun. Di era inilah nama ibu kota yang dulunya Kutaraja diubah menjadi Singasari yang kini lebih beken sebagai nama kerajaan. Dan Tumapel memasuki masa damai yang panjang. Setelah 18 tahun berkuasa, Wisnuwardana meninggal pada tahun 1270 serta dicandikan di dua tempat. Pertama, sebagai Siwa di Waleri, diduga kuat Candi Meleri yang pernah kami telisik pada tautan di atas atau di deskripsi. Yang kedua, sebagai Buddha di Jajago yang kini kita kenal sebagai Candi Jago. Meski ini candi era Singasari, di zaman Majapahit, Candi Jago masih dikunjungi dan dirawat dengan baik. Prasasti Manjusri mencatat, semasa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, candi ini direnovasi Aditya Warman yang masih kerabat sang ratu. Dan yang menarik nih, Candi Jago gak cuma berkisah tentang Raja Wisnuwardana. Di sini juga ada jejak Prabu Angling Dharma yang bisa memahami bahasa binatang. Dan ada yang meyakini bukti tertua keberadaan Semar, bahkan Sabdo Palon. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ayo mas, langsung meluncur. Candi Jago terletak tak jauh dari kaki Gunung Semeru, hanya 40 menit berkendara dari Candi Singosari yang pernah direnovasi Gajah Mada dan sempat kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Wah, candinya megah loh. Seluruhnya dari batu andesit. Yang bikin saya kagum, candi ini terasnya bertingkat-tingkat. Saya permudah ya, ini teras pertama, lalu ini teras kedua, dan ini teras ketiga yang merupakan tempat candi utama. Jelas, Candi Jago mengusung konsep Punden Berundak yang telah dikenal leluhur Nusantara sejak zaman Austronesia sebelum masuknya Hindu-Buddha. Sayangnya, badan candi utama sudah hancur, tersisa gawang pintunya saja. Penyebabnya bisa jadi ini, bekas galian para penjara candi di masa lalu. Di masing-masing teras terdapat tangga ganda dengan pipi berhias tumpal nan indah. Coba kita cek, ada gak Angling Dharma di sana? Ini relief bunga anggrek. Lihat, itu kinarainya. Ada singa bergaya dekoratif. Kita lanjut ke halaman. Ada 3 arca kirtimuka, sang penjaga pintu atau relung candi. Perhatikan, kirtimukanya khas Singasari Majapahit. Lebih garang ya dibanding kirtimuka Jateng yang lucu dan gemesin. Nah, di sini ada Amogapasa berlengan 8, diduga arca perwujudan Raja Wisnuwardana.
Ini alas arca, kemungkinan tempat meletakkan arca Amoghapasa tadi yang menempati ruang utama candi. Oh ya, Amoghapasa ini bukan satu-satunya arca di Candi Jago ya. Teman-temannya udah pada dimutasi ke Museum Nasional Jakarta. Ini Ratna Sambawa, Dewi Pandu Rawasini, Aksobya, Hayagriwa, Dewi Perkuti, dan Sudana Kumara. Lah, selesai mas. Terus mana angling dharmanya? Iya ya, di halaman candi nggak ada. Mungkin di reliefnya. Wow, relief Candi Jago sangat dekoratif ya. Lihat, bentuknya menyerupai wayang, namun dipahat cukup dalam. Nah, rangkaian relief Candi Jago dibuka dengan kisah-kisah tantri atau kisah binatang alias fabel. Ada satu cerita yang menarik perhatian saya. Aridharma lebih mendengar kambing ketimbang istri. Suatu ketika, Raja Aridharma memergoi seekor naga betina yang sedang bermesraan dengan ular hitam. Ular hitam pun dibunuhnya karena telah melanggar aturan kasta dengan mengawini naga betina. Naga betina yang patah hati mengadu pada ayahnya, sang naga raja. Ia berbohong bahwa Aridharma lah yang merayu dan memaksanya. Naga raja yang murka menyusup ke istana untuk membalas dendam. Untunglah Aridharma sempat menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Legalah naga raja karena putrinya lolos dari aib. Sebagai rasa terima kasihnya, Aridharma dianugerahi kemampuan memahami bahasa binatang dengan satu pantangan. Jika kesaktian ini terungkap ke orang lain, Aridharma akan mati. Nah, saat Aridharma berduaan dengan permaisurinya, sepasang cicak di dekat mereka mengobrol dengan serunya. Salah satunya mungkin stand-up komedian, sehingga Aridharma pun tertawa terpinggal-pinggal. Istrinya, Dewi Mayawati, sontak tersinggung. Apalagi Aridharma enggan memberitahu kenapa ia tertawa meski didesak terus-menerus. Ya gimana, taruhannya nyawa. Sang istri pun kesal dan mengancam akan membakar diri. Ya wis ben, Aridharma bersedia mati menemani permaisurinya. Saat api pembakaran disiapkan, muncul sepasang kambing di antara rakyat yang menonton. Si kambing betina ngidam daun nyiur penghias pembakaran. Karena kambing jantan ogah mengambilkan, kambing betina mengancam akan bakar diri. Mbak, ya udah, mati sono. Emangnya aku Raja Aridharma, lemah sama ancaman istri. Kambing betina kan gak cuman kamu. Mendengar itu, Aridharma tersadar. Ia pun gak jadi melompat ke kobaran api, meski sang istri sudah kadung terjun. Auto menduda, Aridharma pun berdharma pada pendeta Siwa Buddha. Lalu mencari istri pengganti yang mirip dengan permaisurinya. Singkat cerita, ia berhasil menikah lagi, dan pasutri anyar ini menjadi pengikut Buddha Vairocana. Loh, kok kisahnya mirip banget ya dengan angling dharma? Nah, ketemu kan? Uniknya, relief Aridharma sejauh ini hanya ada di Candi Jago. Namun, apa ini bukti historis dari keberadaan Prabu Angling Dharma? Nah, kita perlu paham. Meski candi adalah peninggalan yang bersejarah, relief candi biasanya tidak memuat peristiwa sejarah. Tetapi kisah-kisah pengajaran agama yang diambil dari karya sastra atau cerita yang populer di masyarakat. Candi Jago juga seperti itu. Relief Aridharma hanyalah satu dari begitu banyak kisah tantri di Candi Jago. Tantri Kamandaka sendiri adalah kumpulan fabel yang memuat nilai-nilai dari ajaran Buddhisme. Malah, kisah Aridharma dalam tantri aslinya diceritakan seekor serigala kepada singa, si raja hutan. Jadi, tanpa mengurangi rasa hormat pada mereka yang meyakini keberadaannya, Angling Dharma bukanlah tokoh historis ya, melainkan tokoh rekaan semata. Setelah Majapahit runtuh dan masyarakat Jawa memeluk budaya berbeda, tokoh Aridharma pun berkembang menjadi Prabu Angling Dharma yang lekat di masyarakat kita hingga saat ini. Tapi mas, saya jadi tertarik nih dengan cerita tantri lainnya. Ada banyak ya di Candi Jago? Banyak banget. Nih, Candi Jago, gudangnya fabel leluhur. Di Candi Jago, selain relief Aridharma yang memahami bahasa binatang, ada 7 kisah fabel yang gak kalah menariknya. Yang cukup terkenal adalah kisah kura-kura yang menggigit ranting dan terbang bersama angsa. Lagi seru-serunya terbang, seekor serigala mengatainya kotoran kerbau. Marahlah si kura-kura hingga gigitannya lepas dan jatuhlah ia ke bumi, lalu dimangsa serigala. Gara-gara kemakan omongan haters. Di Candi Jago ada juga Raja Katak yang diperdaya ular. Lalu lembu yang menolong buaya menyeberang sungai, tapi malah mau dimangsa sama buaya. Si buaya kena instan karma, mati di tangan pemburu. Nah, ini kera yang menyelamatkan seorang pemburu. Naasnya,
anak-anaknya tewas di tangan pemburu yang sudah dianggapnya teman. Lalu ini Nandaka, sapi yang bersahabat dengan singa bernama Canda Pinggala. Gara-gara dihasut serigala Sambada, keduanya berkelahi hingga mati. Terus ini, kisah Bango jahat yang memperdaya ikan-ikan agar mereka dapat dimangsanya dengan mudah. Tapi, triknya terbongkar oleh si Ketam yang menjepit leher Bango hingga putus. Ada juga si Kera sombong yang mengikatkan ekornya ke singa. Tapi malah mati terseret saat sang singa ngacir ketakutan oleh sesumbar kambing betina. Yang terakhir ini, Brahmana menolong 3 hewan keluar dari sumur. Dan ketiganya tahu membalas budi. Giliran ia menolong manusia, ia malah difitnah dengan sangat kejam. Mohon maaf, saking banyaknya kisah tantri di Candi Jago, saya cuma bisa ngasih garis besarnya saja. Kalau teman-teman ingin next ACC menceritakannya lengkap, mungkin untuk bahan dongeng ke anak ya, bisa like video ini dan komen untuk menjadi bahan pertimbangan kami. Nah, terus ikuti ya teman-teman, kita masih mencari jejak Semar, juga mengintip surga dan neraka di Candi Jago. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Kunjarakarna, siksa neraka ala Jawa kuno. Masih di Candi Jago, teras pertama, relief Aridharma tadi berlanjut ke relief Kunjarakarna. Suatu hari di Gunung Semeru, Kunjarakarna mendengar ajaran Buddha Vairocana bahwa orang berdosa akan masuk neraka. Ia penasaran sekali ingin melihat neraka dan harapannya terkabul. Sesampainya di neraka, Kunjarakarna tercengang. Ada jembatan jungkat-jungkit dengan lautan api di bawahnya. Hukuman di neraka kejam juga. Ada yang tubuhnya dipotong, perutnya dililit besi, kepalanya disulap menjadi hewan, tapi gak lagi cosplay ya. Dipaksa menyunggit tanah hingga rumah, dipatuhi burung berparuh besi, dimakan anjing berkepala raksasa, ditanduk kerbau dan diinjak-injak. Dan ini ada periuk Gohmuka tempat manusia direbus kayak sop. Di atasnya terdapat pohon-pohon berbuah pisau dan pedang. Serem. Habis ini bertobat ah. Nah, Kunjarakarna melihat sebuah periuk Gohmuka yang kosong. Kagetlah ia ketika tahu periuk itu disiapkan untuk sahabatnya Purnawijaya, Raja Gandharwa yang masih bertahta di Swargaloka. Ia pun buruan pamit untuk mengabari Purnawijaya. Seandainya nih Anda diberitahu 7 hari lagi Anda akan mati dan masuk neraka, apa yang akan Anda lakukan? Purnawijaya memutuskan mengisi sisa waktunya dengan menimba pengetahuan sejati dari Buddha Vairocana. Lumayan, siksa neraka yang aslinya 100.000 tahun dikorting jadi 9 hari saja. Bahkan periuk Gohmuka tempat Purnawijaya direbus meledak dan berubah menjadi Padmasana. Pohon berdaun pisau juga berubah menjadi bunga parijata. Setelah 9 hari, Purnawijaya meninggalkan neraka dan bersama istrinya, ia pun menjadi pengikut Buddha Vairocana di Gunung Semeru. Syukurlah cerita nerakanya usai. Sekarang giliran kita mengintip surga. Sama-sama dicek yuk, ada nggak Semar di sana? Ayo. Partayatnya, surga cinta ala Jawa kuno. Di teras kedua Candi Jago terdapat relief partayatnya yang mengisahkan perjalanan Arjuna ke Gunung Semeru. Teman-teman tentu familiar ya dengan kisah Pandawa yang kalah main dadu melawan Kurawa. Yudhistira mempertaruhkan semua miliknya, termasuk Drupadi istrinya, sehingga mereka pun terusir dari istana. Lihat, ini Drupadi dipermalukan Dursasana. Dan ini rombongan Pandawa yang pergi mengembara. Arjuna bertekad mencari senjata sakti untuk mengalahkan Kurawa. Ia pun pamit kepada keluarganya dan masuk hutan bersama para punakawan. Nah, itu punakawan, dia Kak Semar. Sabar ya. Di hutan, Arjuna menemukan pertapaan para kili atau pertapa wanita yang dipimpin Mahayani. Karena belum sepenuhnya move on dari kenikmatan istana, Arjuna mendapat nasihat dari Mahayani. Disinilah Arjuna mendapat ujian pertamanya. Seorang kili mengendap-endap ke kamar Arjuna dan merayunya. Untungnya Arjuna gak tergoda, dan esoknya ia meneruskan perjalanan. Lihat betapa ngenesnya Arjuna terguyur hujan bareng punakawan. Gak romantis blas. Sesampainya mereka di pantai, muncul godaan yang lebih besar. Di sana ada para bidadari yang cantik dan asik bersendagura. Ini loh gambaran kenikmatan surga ala Jawa kuno. Ada Kama dan Rati, pasangan dewa-dewi cinta dan nafsu. Lalu ini pengawal Dewa Kama yang senjatanya berbentuk bunga.
Plus, ada para bidadari yang bersenang-senang di pantai. Kasihan ya Arjuna, cuman bisa celam-celum di kejauhan. Punakawannya malah lebih berani mengintip bidadari yang berpose menantang. Dari Dewa Kama, Arjuna mendapat petunjuk jalan ke Indrakila atau Gunung Semeru. Sang Dewa Cinta pun mengingatkan agar berhati-hati pada Nalamala, raksasa ganas yang lahir dari lidah istri Siwa. Dan sungguhan, di tengah jalan muncullah Nalamala dan bala tentaranya dari dalam air. Dengan kesaktiannya, Arjuna berhasil menghalau mereka. Dan sampailah ia di pertapaan Dwipayana di lereng Gunung Semeru. Lah, udah selesai kisahnya. Kok gak ada Semarnya? Barangkali ada di relief selanjutnya. Yuk, Arjuna Wiwaha ketika dewa dan manusia rebutan babi. Relief partayatnya di Candi Jago bersambung ke Arjuna Wiwaha. Nah, setelah mendapat restu kakeknya di pertapaan Dwipayana, Arjuna naik ke puncak Indrakila untuk bertapa. Namun, kekusukannya terusik oleh raksasa yang menjelma menjadi babi hutan untuk membunuh Arjuna. Secepat kilat dipanahnya babi itu. Tahu-tahu muncul seorang pemburu yang mengaku memanah babi itu. Mereka pun bertengkar dan bertarung, rebutan babi. Arjuna yang terdesak memegang kaki sang pemburu. Saat itulah sang pemburu kembali ke wujud aslinya, yakni Dewa Siwa. Arjuna dan Punakawan pun buru-buru mengaturkan sembah. Dewa Siwa lalu menganugerahi Arjuna panas sakti Pasopati. Nah, lanjutan kisah ini hingga Arjuna menikahi 7 bidadari di surga dipahatkan di relief Candi Surawono yang juga menyimpan relief mirip unicorn, dan bisa Anda klik nanti pada link di atas atau di deskripsi. Loh, si Punakawan tadi ikut menyembah Dewa Siwa ya? Iya. Berarti ia bukan Semar. Semar kan kakaknya Batara Guru. Masa kakak menyembah adik? Sabar, siapa tahu Semar yang sesungguhnya ada di relief berikutnya. Krishna Wijaya ketika Resi Sakti memanggang para raksasa. Nah, sering disebut bahwa di Candi Jago, tepatnya di teras 3, ada relief Krishnayana, yakni kisah cinta Krishna dan Rukmini. Namun, sebenarnya yang ada di sini hanyalah kisah singkat Krishna Wijaya yang membuka kisah Krishnayana. Lihat, ini raksasa Kalayawana dan bala tentaranya yang mengamuk hendak membunuh Krishna dan bala dewa. Lalu, ini Resi Mujukunda yang tersinggung oleh kelakuan para raksasa dan menendang api sesajian. Karena kesaktiannya, api sesajian berubah menjadi kobaran dahsyat yang memanggang pasukan raksasa. Perhatikan, ada sosok kesatria. Di belakangnya berjejer Punakawan. Wajah dan aksesorisnya sangat jelas ya. Inilah kemunculan tertua Punakawan di Jawa kuno, yang sejak di teras bawah tadi setia mengiring Aridharma dan Arjuna. Ada yang meyakini relief Punakawan di Candi Jago adalah bukti tertua dari kehistorisan Semar. Juga Sabdopalon selaku jelmaannya. Benarkah demikian? Yuk kita kupas. Pertama, tidak ada keterangan siapa nama Punakawan di Candi Jago. Kedua, teks tertua yang menyebut nama Semar adalah Kidung Sudamala yang berkisah tentang Ruwat Sadewa pada Batari Durga. Sayangnya, tidak ada relief Sudamala di candi ini. Dan ketiga, kita bisa melihat ya, para Punakawan yang kocak ini tadi menyembah Dewa Siwa. Ini tentu berbenturan dengan gambaran umum masa kini bahwa Semar adalah kakak Batara Guru alias Manikmaya. Masa kakak menyembah adik? Jadi jelas ya, Punakawan di Candi Jago adalah manusia biasa yang bertugas sebagai teman pengiring tokoh utama kita. Ia bukan Semar, apalagi Sabdopalon. Mengenai apakah Sabdopalon benar-benar ada dalam sejarah, silakan klik tautan di atas atau di deskripsi ya. Kalau Semar gimana mas? Historis nggak? Jika Sobat Asisi ingin kami membahas topik itu lebih dalam, like video ini dan beritahu kami di komen ya. Tantra dan Gunung Sakral. Oke, sejauh ini teman-teman bisa mendeteksi nggak benang merah yang menghubungkan begitu banyak relief di Candi Jago? Kita list satu-satu ya. Relief Tantri, Aridharma, dan Kunjarakarna bercorak Buddhis. Sedangkan relief partayatnya Arjuna Wiwaha dan Krishna Wijaya bercorak Hindu. Jadi, dalam satu candi terdapat 2 corak keagamaan. Ini sangat umum kita jumpai di candi era Singasari hingga Majapahit karena adanya pengaruh Tantra. Tapi yang unik nih, semua cerita di Candi Jago selalu terkait dengan Gunung Sumeru atau Semeru. Kunjarakarna dan Purnawijaya misalnya mendapat pengetahuan sejati di Gunung Semeru. Partayatnya juga mengisahkan perjalanan Arjuna ke Gunung Indrakila alias Gunung Semeru.
Dalam Arjuna Wiwaha, Dewa Siwa menampakkan diri juga di gunung itu. Dan yang mencengangkan, arah hadap pemujaan di Candi Jago juga lurus ke Gunung Semeru. Ada kaitan apa ya antara Candi Jago dengan Gunung Semeru? Petunjuknya mungkin tersimpan dalam sejarah Raja Wisnuwardana dari Tumapel. Mari kita runut. Pada tahun 1254, Wisnuwardana mengangkat putranya Kertanegara sebagai Raja Muda di Kadiri. Selang 12 tahun kemudian, Prasasti Pakiswetan menyebut Kertanegara sebagai Sri Maharaja. Nah, dalam prasasti, Kertanegara menyandang Raja Biseka atau gelar sebagai raja. Sementara Wisnuwardana menyandang Dewa Biseka atau gelar sebagai dewa. Dugaan saya, saat itu Wisnuwardana telah turun dari tahta dan menjalani wanaprastha, yaitu meninggalkan keduniawian dan menjadi pertapa di hutan atau di gunung. Mirip ya dengan Raja Airlangga yang berwanaprastha di Gunung Penanggungan. Negara Kertagama mencatat, 4 tahun setelah terbitnya Prasasti Pakiswetan, Wisnuwardana meninggal dunia. Saya menduga, selama 4 tahun itu, Wisnuwardana berwanaprastha di Gunung Semeru, dan di sanalah juga ia meninggal. Maka tak heran bila candi tempat ia didharmakan, yakni Candi Jago, selalu terkait dengan Gunung Semeru. Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Jawa. Dalam tatu panggelaran, badan utama Mahameru yang diusung para dewa dari India ke Jawa menjadi gunung yang diduga Semeru. Lalu, puncaknya yang tersuci patah dan menjadi Pawitra atau Gunung Penanggungan. Dalam Kakawin Sutasoma dari masa Majapahit, Gunung Semeru juga disebut tempat bersemayam Dewa Siwa. Sesuci itu ya? Jadi, jika Anda mendaki Gunung Semeru dan menemukan situs kuno di sana, bisa jadi loh, itu petilasan Raja Wisnuwardana. Candi Jago memang benar-benar jagoan. Tidak hanya kesejarahannya yang lengkap, reliefnya pun berlimpah dan syarat nilai. Layaklah jika ia menjadi monumen bagi raja besar yang berhasil menyelamatkan negerinya dari ambang perpecahan. Dan perdamaian yang diwujudkan Wisnuwardana dan Narasingamurti di Tumapel membuka jalan bagi penerusnya, yakni Kertanegara, untuk berekspansi dan menyatukan Nusantara, sebagaimana pernah kami bahas pada link di deskripsi. Sayangnya, seringkali kita baru menghargai perdamaian setelah kedamaian itu direnggut dari kita. Maka, Candi Jago juga sebuah peringatan bahwa bangsa yang selalu terpecah dalam konflik politik, kesukuan, agama, atau apapun itu, selamanya tidak akan tinggal landas. Namun, di mana ada persatuan, di situ ada perdamaian. Dan ketika ada perdamaian, kita punya kesempatan untuk bertumbuh tanpa batas.